coffin made. Would you smile today, wishing forgiveness and feel the joy before you fade away? Say hello to the end. Say goodbye to your friends. Say hello to the end. Say goodbye. If I knew I was dying tonight, what would I do? Maybe I would cry for yesterday to come again, to undo wrongs I've done. Maybe I would smile and try to make you laugh once more before I fade away. Say hello to the end. Say goodbye to your friends. Say hello to the end. Say goodbye. If we knew we were dying tonight, would we be true, or would we just sit and pretend to our heart and fake everything, just feel all the joy that we could grasp before we fade away. Yay, yay, say hello to the end. Say goodbye to your friends. Say hello to the end. Say goodbye. My yes, hello to the end. Say goodbye to your friends. Say hello to the end. Say goodbye. If you knew you were dying tonight, what would you do? Halo, Hellfans, apa kabar? 2 minggu kita tak ketemu. Selamat datang lagi di Hellcast, Electro Hell Podcast. Kali ini kedatangan Lady Rocker. Ya. Kita sambut Mbak Sari. Apa kabar nih, Sari? Biasa aja, Om. Wah, jangan dong, jangan biasa dong. Luar Luar biasa. biasa. Luar biasa harusnya. Sari, Ya. kok nama Sari bisa Sari? Pertanyaan macam apa ini? Baru pertanyaan pertama udah blank. Biar nehi-nehi. Biar Apa sih? Tapi dari face nggak ada nih nehinya Pak Mang ya? Iya nggak ada. Malah English sih kayaknya. Sari ini keturunannya bule ya? Ya mama orang Australia, papa Bali. Papa Bali. Iya. Cekorda. Iya. Wah, ini adu di tiang nih. Aduh, jangan ngomong sebalik. Sari ngerti sih tapi ngomongnya nggak Oh, bisa. udah bisa. Kecil di Bali, abang dari Bali. Dari umur 4 tahun, lahirnya di Australia sampai umur 4 tahun pindah ke Bali. Oh, makanya agak susah bisa bahasa Bali ya. Iya, sebenarnya waktu kecil tuh kan mau belajar, Ya. cuma diketawain, ih mukanya bule bisa bahasa Bali, langsung trauma, langsung nggak mau belajar, langsung nggak pingin, nggak usah dah gitu. Saya dulu juga trauma ini Trauma. belajar bahasa Bali. Oh, ini orang negro belajar bahasa Bali. Gimana tuh kira-kira teh? Ya negro.
Tapi kalau apa namanya Pak Mang? Kalau kita belajar bahasa paling yang bahasa-bahasa kasar itu udah paling gampang diingat ya pasti. Kalau kita ngomong bahasa-bahasa yang kalau ngomong biasa tuh biasanya sangat susah untuk diingat. Yang kasarnya yang lebih gampang diingat biasanya nggak Pak Mang? Kalau sering gimana? Tergantung yang ngomong. Dan Kadang-kadang soalnya kalau orang yang nggak tahu sukain pura-pura nggak ngerti Iya, aja, iya, biar iya, walaupun iya. ngerti apapun yang dibilang. berarti kan Sari dari umur 4 tahun udah di Bali ya, di Ubud. Ya, Di Ubud ya? Di Ubud. Di Puri. sekolahnya di Ubud semua kecuali 1 tahun SMP kelas 1 tuh sempet di Denpasar, terus balik lagi ke Ubud sampai lulus SMA. Di Ubud. Kenapa harus memilih Ubud? Karena orang tua tinggal di situ, ngikut. Tapi Kirain. pas akhirnya sudah bisa sendiri gitu. Jadi waktu kuliah itu jujur saya nih sebenarnya jahat ya sama orang tua sedikit. Sebenarnya nggak kepingin kuliah tapi minta kuliah di Australia karena apa sih bahasa Bali pangkuala gitu. Yang penting keluar dari rumah gitu, sendiri jadinya gitu. Karena kalau masih kuliah di Bali masih akan sama orang tua atau sama keluarga. Jadi pinginnya biar beneran langsung sendiri gitu. Jadi mintanya di Australia. Baru setahun udah pulang lagi. Karena di DO di sana. Oh, di DO. Jadi saya tuh D3, DO-nya 3 kali. Kok bangga? Panutan loh ini. Berarti dari muda sudah mandiri ya Kak ya? Ya mandiri lah ya. Ya berusaha mandiri. Dari umur 4 tahun di Bali. Terus mulai nyanyi kapan Sari? Setelah di DO tuh udah ada masa depan ya. Nyanyi aja dah. Nyanyi sebenarnya dari SD udah mulai nyanyi. Jadi sama dulu kebetulan keluarga besar di Bali ini memang musikal gitu. Jadi memang suka bermusik gitu. Jadi sepupu-sepupu tuh pada main musik semua. Sekarang jadi waktu kita dulu SD itu kita bikin band namanya Mata Siwa gitu. Oh, Mata Siwa. Nama band itu Mata Siwa itu kita manggung-manggungin lagu orang sih. Jadi bawain lagu, belum menciptakan lagu sendiri, masih SD juga kan. Emang kita bawain lagu orang, paling manggung-manggung di basar, di acara keluarga dan lain-lain. Awalnya sebenarnya mau main bass atau main gitar, tapi gitarisnya Mata Siwa itu sepupu saya tuh si Michael Trojan. Michael Trojan. Ya kan ya jadi kelihatan ya semuanya pada jadi musisi udah gedenya gitu. Si Michael yang bilang, Sari jarinya terlalu gemuk nggak bisa main gitu, udah kamu nyanyi aja. Tapi untung digituin ya sama Michael, jadinya Sari menemukan ternyata memang Sari itu bakatnya itu ada di nyanyi. Iya. Gak ada dilatih-latih, memang keluarnya begini. Oh, iya. Jadi kalau ditanyain teori tentang nyanyi, I don't know. Nah, terus abis Mata Siwa, nama bandnya kan Mata Siwa dulu. Abis itu ada band lain nggak sebelum ke Enggak. Nimpe? Jadi band tuh memang dari dulu cuma Mata Siwa itu sama akhirnya tahun 2005 bentuk Nimpea. Wah, keren ini. Mantap deh. Iya. Aku suka kalau orang main satu band aja. Sebenarnya karena kurang temen kayaknya. Ayo kita nyala Terus lagi. awal-awal terbentuknya gimana tuh? Kok bisa ketemu sama teman-teman di Dempia tuh? Awalnya siapa yang ngajakin Kak? Nah awalnya Kamu panggil kakak ya? Iya. Emang umur berapa sih? Saya umurnya 25 Kak. Tapi wajahnya udah Masa 25 beneran 25? Saya kelahiran 92 loh. Bener ya Serius, 25? Astaga. Tar lu 92 kan gak 25. 228 kalau nggak salah umur saya sekarang. Saya 31. Bohong. Saya SMP udah Saya ngeliat 25. kakak lu nonton masih ingusan. Astaga, 21. Oh, kamu pernah ingusan juga ya? Iyalah Wawang. Belum nggak boleh ngomong itu ya. Iya. Ya, gimana ketemunya? Ketemunya dulu pertamanya saya tuh les sebelum kuliah di Australia nih. Sebelum kuliah di Australia sempet
les bahasa Inggris di Denpasar. Sebenarnya ngomong bahasa Inggris sudah bisa, cuma untuk masuk kuliahnya di Australia itu perlu ada kayak apa namanya nunjukin bahwa memang bisa belajar formal dalam bahasa Inggris. Apa tak bingung gurunya ada bule les bahasa Inggris? Gurunya bule juga di tempat lesnya, jadi jadi dia biasa aja sih. Nah, terus ini saya antarin anak saya bule tapi belajar bahasa Inggris. Terus di les itu mulailah pulang-pulang dari les itu mulai bandel, nggak langsung pulang ke rumah gitu, cari-cari teman-teman tongkrongan gitu kan. Nah kebetulan teman saya yang teman satu kelas les ini pacaran lah sama ada namanya Sogol. Nah Sogol ini jadi kan kenal, kita ngobrol-ngobrol ternyata suka nyanyi, suka main, kita bikin band yuk gitu. Dia punya band tapi sayanya ngajak, saya Sari pingin ngeband juga nih gitu. Yaudah dia terus nyari, si Sogol ini nyari ada namanya Gus Ari, terus nyari Gus Ari ini kenal sama Rizky The Disland ya kan. Jadi itu personel awalnya Nimpea tuh Sari, Sogol, Gus Ari sama Rizky. Terus akhirnya kita jamming aja di hari pertama apa hari kedua gitu, kita jamming aja udah dapat terkumpul 5 lagu. Bener-bener kreativitasnya jalan banget, lagi happy banget kayaknya ya moodnya. Jadi bener-bener jadi 5 lagu dalam waktu yang sesingkat itu, langsung rekam langsung kita. Ini udah langsung lagu sendiri. Langsung lagu sendiri. Memang dari awal nggak memang kepikirannya udah, idenya tuh udah bawa lagu sendiri. Terus Sogol juga yang kenal sama ada Diki yang punya studio rekaman di Topati di Siulan. Terus kita main situ, terus dia support, ayo tak bantuin dah. Jadi banyak support juga dari dia untuk recordingnya. Jadilah album EP-nya kita ini, kita bikin, kita copy pakai CD-ROM-nya kita sendiri tuh, bagi bertiga. Jadi ada 3 komputer, kita bagi kita kopi sampai berapa ya, 200 atau 300 kopian gitu. Masih kopi sendiri? Masih kopi sendiri. Wah, kreatif. Kopi sendiri, terus sablon, kita pesen sablon juga ininya untuk covernya pakai kertas yang dilipat-lipat tuh kan, terus kita bungkus-bungkusin sendiri. Swadaya lah ya. Nah, terus kita keliling, kita kasih pertama demo itu kita pertama kali itu kasihnya ke si Prima Gigsmile. Dia waktu itu mau bikin event apa gitu di Twice apa di mana ya. Pokoknya dia mau ngadain event. Terus kita ngasihin, awalnya dia, lagu apa nih? Ternyata dia dengerin, langsung dia ngubungin ke Sogol. Dia bilang, keren nih, ayo ikut manggung ini. Terus terus sempat juga Sari waktu ke Australia kuliah di sana sebentar kan. Jadi sempat ada jedanya karena Sari berangkat kuliah di situ juga bagi-bagiin album, tapi tak jual. Tak jual $5. Beli support band gitu. Mumpung di Australia kan orang mungkin lebih gampangnya dijualin. Terus jualan, terus pas akhirnya pulang lagi, akhirnya manggung di Twice. Acara apa saya lupa. Manggung di Twice, terus kan sudah kenalnya cuma kejit-kejit aja sama Pak Dijering ya kan. Ada Pak Dijering ada di situ waktu itu. Terus pas mau manggung dia bilang, wah band apa nih? Karena vokalnya cewek, agak jarang banget waktu itu ada vokalis cewek kan. Biasanya yang ada vokal cewek itu pasti Gothic. Iya. Zaman itu gitu kan, di tahun itu. Jadi pas mau, wah apa nih, Evanescence digituin. Sari aduh grogi kan. Terus pas mulai manggung, pas selesainya dari main itu langsung entah langsung apa gimana, pokoknya akhirnya ditanyain oleh Pak D, mau ini featuring sama SID gitu. Jadi diajakin. Tapi waktu itu masih featuring manggung, belum recording. Itu di tahun kapan Kak? Awal terbentuknya? Kebentuknya 2005. 2005. Itu tahun 2005 apa 2006-nya gitu yang akhirnya. Saya masih SMP kayaknya itu Kak. Iya. Masih SMP Merasa saya. tua saya langsung. Single pertamanya yang paling hits? Kayaknya gara-gara ini masuk di album kompilasi Rock After School waktu itu, Rock After School 2. Judulnya Di Suatu Ketika. Terus dibikinin yang gila
debut. Nah, itu jadi lumayan lama banget itu kita tuh yang manggung udah bawain lagu-lagu lain, maksudnya kan udah udah lewat nih gitu, masih juga orang minta ya itu gitu. Itu sama yang pada akhirnya kita ngeluarin memang album yang serius album gitu, si Malaikatmu itu. Iya. Jadi manggung tuh sampai udah bertahun-tahun kemudian kita udah pengen bawa lagu baru gitu. Itu aja diminta. Kita sampai yang aduh kita kok gak bisa bikin lagu ngalahin lagu kita sendiri ya gitu. Nah dulu kan pernah tuh saya ketemu sama Sari dari Jawa Timur ya kayaknya. Jawa Timur, Jawa Tengah sempat aja ketemu sampai ke Jakarta kan. Ingat gak? Lupa ya? Masih sama siapa? Maafkan saya. Siapa manajernya? Dani ya? Itu dalam rangka apa sih itu? Itu touring dari itu. Timur ke barat apa ke barat ke timur? Jadi memang kita waktu itu kita memang planningnya kepingin, karena memang kita fanbase Nimpea itu kebanyakan malah di daerah di Jawa ya, Jawa Timur khususnya tuh paling banyak tuh. Jadi memang kita kepingin gimana caranya ya biar kalau kita nunggu diundang kan ya kita ngerasa sih diri masih kurang promo gitu kan. Nah, terus kita dulu gimana caranya ya promonya biar asik gimana. Datengin dia. Zaman sosial media juga belum kayak sekarang kan nggak ada YouTube-nya, orang jarang. Udah ada apa belum ya? Belum kayaknya. Belum ada. Tapi belum se-booming sekarang. Jadi benar-benar kita tuh yang gimana caranya ya udah kita yang datengin, kita cari mobil bener-bener selama 3 bulan tuh berangkat dari Bali tuh, tahu Bona nggak? Ada Bona, dia Bona berdetak namanya, dia yang nyetirin full selama 3 bulan perjalanannya kita tuh. Jadi kita tuh mandi tidur tuh mampir ke pom bensin gitu kadang untuk mandinya, tidurnya di mobil gitu, baru nyampe mampir mandi sebentar habis itu manggung langsung gitu, masih setengah ngantuk. Itu perjalanannya lamanya kita akhirnya diem di Jakarta sama di Jogja akhirnya. Jadi agak sempet stay di sana gitu. Kalau yang dari waktu di Jawa Timur, Jawa Tengah tuh banyakan langsung jalan. Langsung jalan. Terus itu, mampir. Apa namanya, tempat mainnya udah ada apa sampai sana baru kita nyari? Ada yang langsung, yang memang sudah disiapin, ada yang sambil nyari sambil jalan. Jadi emang benar-benar sebanyak-banyaknya emang manggung-manggung tanpa dibayar sih semua itu, benar-benar kita mintanya waktu itu kalau bisa biar ada tempat untuk kita nginap, istirahat gitu aja sih. Ya seru, perjalanan yang seru banget. Wih mantap nih. Udah terakhir kayaknya saya ketemu sama Sari di Jakarta tuh sebelum akhirnya Nimpea pulang ke Bali di radio ya kayaknya. Ingat gak sih di radio apa sih itu? Prambors ya. Waktu itu pas SID ya? Iya sama SID dah. Iya kita main live gitu di Prambors ya kalau nggak salah tuh. Live on the radio. Manggung. Setelah itu kan ini bongkar pasang personil gitu. Gimana ceritanya itu? Aduh, masa membicarakan aib orang? Oh jangan. Jangan. Nggak. Pokoknya tapi memang personel ganti itu ada yang karena memang sudah ngerasa sibuk udah sibuk, udah nggak ada waktu nih untuk. Karena ya bermusik itu memang sih ada menghasilkan, tapi kan ya gitu deh kurang gitu ya. Harus sabar ya. Jadi kalau apalagi yang udah berkeluarga gitu kan dia harus mengutamakan, ya wajar. Terus akhirnya ya kita ketemu sama Sony. Sony itu dikenalin sama Dani. Jadi si manajer kita dulu itu dia yang kenal sama Sony, emang udah kenal lama gitu. Dia ada yang kenalin, oh nih gitaris keren gitu. Terus kita lagi manggung di mana gitu, si Sony ini disuruh datang ngeliatin kita gitu. Mau nggak kamu manggung sama band ini? Cewek gaya Sony. Mau nggak manggung sama band ini gitu. Terus tapi sekarang dia, ya keren. Sekarang dia malah pergi ke Jepang. Dia malah pergi, meninggalkan kita. Enggak. Gimana nih Bang Sony? Apa namanya? Ya zaman begini ya susah. Mau manggung juga nggak ada manggung. Semua band mau bubar kayaknya nih.
Jangan. Curhat. Jangan. Sari yang bilang jangan. Nah, selama pandemi, Nempia ngapain aja deh kira-kira nih? Gak ada ngapa-ngapain. Katanya single. makanya Sony sampai pergi ke Jepang. Tapi single ada, katanya mau ngeluarin album. Siapa bilang? Tadi ada bocoran. Enggak, itu kita mau ngeluarin album itu dari tahun 2016 mungkin udah lama banget. Terus. Udah jadi, sudah gambar desain ini covernya sudah ada semua. Udah mastering, sudah mixing, udah semua dah. Tapi nggak dijalankan akhirnya. Ya karena salahnya adalah kita tuh berusaha untuk memanajeri diri sendiri. Padahal kita itu nggak bisa gitu loh. Jadi ya salahnya di situ. Seharusnya kita mengakui bahwa itu kelemahan kita. Kita tuh memang membutuhkan manajer. Kita butuh orang lain gitu. Ya karena kita tidak mengakui itu pada saat itu, akhirnya ya begini jadinya. Albumnya tidak keluar. Tapi udah jadi semua. Sebenarnya udah jadi. Cuma ya belum duplikasi belum. Tapi kan ya duplikasi zaman sekarang sebenarnya tinggal di ini aja ya, disambungkan ke platform online. Doakan segera Sari akan. Ya segera dong. Pokoknya kita kasih semangat buat Nempia. Karyanya biar segera rilis. Amin. Teman-teman pada Pasti kangen nih. Kangen loh orang dengerin Nempia. Kalau sudah lama nggak nonton Kak Sari. Kak Sari. Wah dulu pas zaman-zaman masih nonton di daerah Kutel, masih di Penet, di Bonti, di ya daerah-daerah Kutel apa aja kalau ada Nempia main masih kecil ya. Ada segini kayak kecilnya Kak. Pas itu nonton keren. Belum tahu apa-apa tuh udah diajak nonton konser punk. Oh ya Kak, saya mau nanya, kebanyakan di Nempia itu siapa sih yang paling banyak nyiptain lagu? Kalau dari lirik semuanya Sari. Dari lirik semuanya Sari. Kebetulan memang personel Nempia itu yang lain nggak ada yang bisa bikin lirik. Jadi bukannya Sari mau mendominasi, bukan begitu. Tapi emang kebetulan nggak pernah ada yang ngajuin lirik, emang Sari aja gitu. Jadi kalau dari musik ada beberapa gitu yang lagunya yang Sari udah jreng-jreng sendiri dulu. Sama nada sama liriknya udah dari rumah terus dikasih tahu ke yang lain. Tapi kebanyakan sih juga yang kita tuh langsung jamming di sana, jamming di studio misalnya gitu kan, di studio latihan kita jamming sambil semuanya jamming, Sari masukin nada, masih ngawur-ngawur aja nyanyinya, terus sampai rumah kita rekam pakai HP gitu kan, rekam nadanya sampai rumah bikinin lirik gitu. Kebanyakan kayak gitu. Lagu Gila itu terinspirasi dari mana sih saya? Kenapa bisa bikin dari RRSJ mungkin Pak Man? Apa pernah interview orang gila? Enggak, itu karena Sari ini orangnya Sari ini rada-rada sedikit. Jadi apa ya, Sari itu kan sering ada ngerasa bahwa diri ini sering ada apa sih? Bisikan. Bukan bisikan sih, kayak apa ya, kayak pokoknya ada yang otak nih mengendalikan diri Sari gitu kan. Terus kalau orang lain mau ngasih tahu apa tuh, loh jangan dong kan gini, aduh gimana sih ngomongnya kacau. Iya. Susah dijelaskan ya. Susah dijelaskan. Intinya pokoknya orang ngelihat Sari ngambil keputusan apa tuh kadang dibilang lengah kamu gitu. Tapi enggak, memang gini deh yang bener gitu. Jadi ini yang diri Sari pikiran dan hati Sari katakan tuh begini gitu. Yang Sari akan lakuin gitu. Cuma ya itu dah karena sering keputusan yang Sari ambil tuh dibilang bodoh, gila, lengah sama orang gitu. Tapi tepat ya. Tapi gak tahu juga sih. Untuk Sari tepat, untuk orang lain gak tahu. Nah kalau konser itu, misalnya kan anggaplah kita konser di Twice ya. Nah cari kan vokalis cewek deh, yang nonton tuh cowok semua tuh. Gimana perasaannya? Bisa mengontrol semua laki-laki di depan. Dia teriak. Sebenarnya Sari malah makanya enjoy di dunia
apa namanya permusikan yang arahnya ke underground situ tuh gitu. Sari suka tuh karena memang pergaulan lebih banyak cowoknya. Karena Sari tuh entah kenapa dari masih lebih, mungkin karena waktu mudanya itu kan bergaul sama sepupu-sepupu yang cowok semua. Jadi lebih connect aja gitu ngomong sama cowok dibandingin sama cewek tuh. Sari sampai sekarang temen cewek tuh bisa dihitung dengan jari sedikit banget, tapi temen cowok tuh lebih gampang aja akrabnya, ngobrolnya tuh lebih nyaman. Sari lebih maco ya. Kan ganteng, Sari ganteng. Lebih maco. Lady rocker. Apa perbedaan Sari yang dulu sama sekarang? Udah lebih tua. Apa ya? Maksudnya dulu kan lebih sering bikin lagu, kalau sekarang udah sibuk ya. Kalau dibilang sibuk sebenarnya enggak, cuma karena ya kalau dulu mungkin karena pikiran lebih lost, jadinya kreativitas tuh lebih jalan gitu. Kalau sekarang pikiran mumet jadi mumet juga. Ya memang perlu ngelatih diri lagi sih untuk lebih clearkan pikiran biar lebih bisa bikin lagu lagi. Sari kangen nggak sekarang ada panggung gitu, misalnya kalau Nymphia dapat panggung yang besar? Pengen ya? Banget. Apa harapannya nih? Tapi sekarang gimana dong gitarisnya begitu? Siapa? Ganti aja dia. Ganti additional. Sony, kamu nonton nggak ini? Kamu mau diganti? Kamu mau aku ganti? Kangen banget sama manggung. Sehari tuh apalagi pas manggung kok ngeliatin ada biar cuma 1 atau 2 orang gitu ikut nyanyi lirik yang Sari tulis tuh, gimana gitu perasaan itu yang asik ya. Asik. Terus Sari kan pernah ini featuring sama Devil Dice dan Dialog ya. Devil Dice lagunya yang jadi petinju tuh kayaknya. Jadi petinju ya. Sari yang jadi petinjunya. Petinjuan. Ya benar ya. Benar kan? Nah, gimana tuh ceritanya? Cerita apanya? Ceritanya awalnya kenapa diajak featuring? Kalau kenapa nggak tahu. Salah. Pertanyaan saya salah itu. Tanya yang nayang aja. Kenapa ya nggak? Jadi ya memang gimana ya cerita awalnya, siapa yang ngubungin pertama pokoknya bilang mau nggak ikut nyanyi yuk sama di featuring di lagunya Devil Dice di albumnya gitu. Jadi awalnya kan soalnya sebelumnya kan Sari paling diajakinnya pas manggung-manggung aja gitu kan. Tiba-tiba dia ajakin di albumnya, wah oke, gitu semangat. Akhirnya pas mau bikin video klip, jujur Sari ini kalau udah ketemu kamera tuh groginya luar biasa. Pas bikin video klip, oh no, pakai harus disuruh tinju lagi, aduh tambah lagi. Itu sampai diajakin ini ke ring tinju yang di apa sih tuh? Mira Silver. Kuta tuh. Mira. Sampai diajakin ke situ, diajarin dulu basic-basicnya biar nggak buta banget gitu. Latihan dulu lah ya. Ya sedikit biar nggak kaku-kaku banget. Uppercut. Gitu. Nah, jadi cara nyanyinya kan hampir sama dengan Nymphia. Apa disuruh biar lebih gimana gitu? Enggak sih, dikasih bebas ya. Pernah dulu mau diajain sama SID di satu lagu, tapi akhirnya tidak jadi karena waktu recording entah mungkin Sarinya grogi banget apa gimana gitu ya, dimarahin tuh kan Yoni tuh yang sama Yoni. Dimarahin. Tapi dia pas rekamannya dia diam aja. Besoknya dia waktu itu dia belum pernah lihat Sari manggung, belum pernah lihat nyanyi live. Terus pas recording dia kayak tapi dia diam aja. Akhirnya besoknya dapet dia SID kayak manggung bareng gitu sama Nymphia di mana gitu. Terus pas kita cek sound, dilihat sama Yoni kan, ntar dipanggil sama Yoni, kamu nih kenapa kemarin nyanyi nggak kayak gitu? Maksudnya itu kemarin nyanyi kok malah kayak Krisdayanti. Masa lah ngapain lah ngomong, didiamin aja, ujung-ujung nggak jadi dia dipakai di rekamannya karena ya mungkin kurang matching gitu ya waktu itu. Gara-gara Yoni tuh nggak ngomong, dia diem aja. Nanti kita pecat Yoni. Yoni. Gitu. Kalau di Dialog
Dialog gimana ya ceritanya? Gimana Kayak ceritanya? kayak Mas Dadang Mas Dangki guys, Dangki. Mas Dadang yang hubungin Bang Sari ikut. Waktu itu memang zaman itu Sari lagi sering-seringnya nongkrong bareng sama Made, sama Dadang gitu. Sama gitarnya Sari yang sekarang di rumah tuh Sari beli bareng Made dulu. Aduh, Sari jadi. Oke. Made almarhum. Made almarhum. Jadi sering nongkrong sama Mas Dadang. Mas Dadang ngasih tahu langsung nyanyi yuk di lagu ya. Waktu pertama kali album pertama Dialog tuh dapat dikasih denger kan lagunya. Sari, coba denger lagu-lagu nih. Sari kan tahu ya Navikula ya waktu itu kan. Apa nih gitu. Kok ini gitu. Kok kayak Iwan Fals. Lagu apa yang sekarang gitu. Ya nih mau bikin project baru gitu. Dialog Dini Hari namanya. Wih, keren-keren lah gitu kan. So, pas akhirnya itu album kedua kan ya yang Sari ikut tuh. Lagu pertama tuh ya. Oh, jadi belum recording berarti waktu ngasih denger-denger lagu itu. Berapa bulannya lagi tuh udah langsung ngomong, Sari ini udah mau recording, mau nggak ikut di satu lagu, ikut di satu lagu Dialog, aja. satu lagu featuring, judulnya apa ya? Kok lupa Sari? Senandung Rindu, Senandung Rindu itu baru agak harus menahan diri nyanyi ya, harus lebih kalem dikit nyanyi. Karena disuruh nyanyi lagu kayak Iwan Fals ya. Jangan marahin Sari ya Mas Dadang. Jadi rocker ya. Dulu Sari pernah ikut sama SID juga kan? Ikut manggung-manggung. Touring, maksud tur kan? Isiin vokalis cewek. Kalau tur sih enggak sih, cuma manggung sekali pulang gitu. Yang langsung tur jalan itu enggak. Ya. Oh isi ini ya lagu. Pernah lagu yang Baby Burn For You. Itu sama apa judulnya? Sunset Tanah Anarki ya. Selain SID ada SID Dialog sama di Navikula itu pernah ikut backing vokal aja sih di yang waktu recording yang tatap muka kan ya nama. Jadi tatap muka nama yang mereka rekaman langsung live di Museum Topeng tuh. Nah itu Sari diajakin jadi backing vokal situ bareng sama Vivi Mambo berdua. Sari mau ikutin enggak ini? Sekarang kan ya Sari vokalis cewek yang lebih senior lah kalau di underground di Bali ya. Jangan ada bilang senior, tua Sari itu. Iya tahun itu kan belum ada vokalis cewek. Itulah alasannya Sari tuh manggil orang tuh kayak om gitu biar kelihatan muda. Kalau sekarang ngikutin enggak band-band di underground yang vokalisnya cewek? Ada enggak? Enggak. Enggak ada sama sekali. Seharusnya iya tapi enggak, jarang banget taunya sekarang. Tapi kepingin sebenarnya tahu sekarang dalam beberapa waktu terakhir ini Sari tiba-tiba muncul lagi perasaan harus lebih tahu lagi nih karena Sari ngerasa dunia underground musik di Bali itu kan termasuk bagian yang lumayan besar gitu dalam hidupnya Sari. Jadi Sari harus kembali membagi fokus ke sana lagi, pingin tahu lebih banyak lagi sekarang. Nah gitu dong. Semangat dong, semangat. Ayo. Vokalis cewek yang Sari suka siapa sih sebenarnya? Yang lokal dulu. Gak ada. Ada dong. Sari. Siapa ya? Kalau dari karakter vokal tuh Sari suka Kikan coklat ya? X coklat. X coklat ya. Sorry. Ya Kikan sama aduh siapa Tantri suka Sari vokal. Tantri. Inul suka nggak Kak? Enggak. Kalau yang di luar? Bukannya jelek, cuma enggak selera ya Sari aja. Kalau di luar banyak lah ya. Yang vokal cewek jarang Sari suka loh. Siapa ya? Janis Joplin suka Sari suara. Tapi Sari emang ini ya punya ciri khas sendiri ya. Gak tahu. Pernah nggak lihat ini band-band baru misalnya dia nyanyi, wah ini Sari sekali ini. Kalau Sari diri sendiri ngomong gitu nggak pernah sih. Sari Tapi dengerin. ada yang kalau orang yang bilang ke Sari ngasih tahu, ini ada yang vokalnya kayak vokalis Nempea dulu gitu, ngasih tahu ada. Cuma
Kalau Sari dengerin, enggak lain. Sari tuh paling nggak suka dibanding-bandingin soal sama orang gitu. Jadi Nah, tapi kan kalau fans tuh kadang-kadang dia bikin seperti ya ada yang seperti Sari, seperti Nempia gitu kan bikin band. Saya bikin band seperti Nempia gitu. Jadi vokalis cowok tapi suaranya kayak Sari gitu. gimana caranya? Ya kalau ada yang kepingin memang bikin band biar kayak Sari, jangan, biar kayak diri sendiri malah lebih bagus. Kalau kayak ini kayak itu tuh apa ya, kurang. Sari juga pasti denger kayak gini, biar bagus pasti denger kayak ini gitu. Biar ada hal-hal baru ya, biar sesuatu yang baru lah. Oke, sudah tidak terasa, sudah hampir sejam sama Sari. Saya mau menanyakan sesuatu untuk yang terakhir di Hellcast. Sari, apa harapannya setelah corona ini berakhir? Manggung ya. Manggung aja. Pingin Sony pulang. Pulang lagi ke Bali. Baru berangkat kasihan. Belum seminggu dia berangkat. Apa ya? Ya pingin aktif lagi. Nah, Sari kepingin aktif lagi, makanya kan Sony lagi pergi nih. Ada nggak band-band mau ngajain Sari manggung aja? Ajain ya, Sari lagi kangen manggung. Tapi Sari kan bisa main gitar. Iya. Ada niat solo? Project solo Kak. Dulu almarhum Made tuh berkali-kali lo nyuruh Sari bikin solo aja, nggak bisa. Sari tuh mindernya luar biasa tentang main gitar. Nggak apa-apa kan, jadi ada additional di belakangnya, cuman pegang gitar. Gaya-gayaan aja gitu. Tapi kan basicnya emang bisa kan? Emang bisa tadi kan? Bisa lah. Dikit-dikit. Ya dah. Ya doakan semoga ada jalannya. Kan soalnya kepingin gitu, sekedar kepingin aja kan belum tentu jalan, harus ada. Harus ini dong, harus semangat. Ya. Banyak yang nunggu Sari loh nih. Teman-teman pada nunggu Kak Sari. Lady rockernya Bali. Doakan biar jalan. Tapi serius nih? Iya, kalau masalah kepingin udah lama sih ada perasaan kepingin gitu. Pingin juga solo gitu, tapi tegang duluan gitu loh, karena ya itu dah kalau biasanya kalau manggung sama band itu kan naik ke panggung tuh rame-rame. Nah, kalau solo itu jadi sendirian gitu loh. Takut. Maksudnya kan solo tuh nggak sendiri main gitar, maksudnya kan ada teman-temannya yang mengiringi gitu. Padahal sebenarnya kalau Sari udah mulai nyanyi lupa sih sama takutnya, lupa sama malunya, tapi pas deg mau naik ke panggung lu gitu. Biar udah berapa kali manggung tetep udah ribuan kali lihat panggung masih gitu ya. Itu jadi pingin banget bikin album solo sebenarnya. Ditunggu. Amin, doakan. Mungkin ada sponsor yang mau tertarik sama Sari yang lagi nonton, silahkan. Ya. Silahkan, saya tunggu. Bisa di sini kontaknya, Pak. Bisa komen di bawah. Tapi jangan lupa subscribe. Betul Sari gak? udah. Pak Mang, Pak Mang. Ini kayaknya ada gitar apa nih Pak Mang? Oh, itu gitar bolong, Dre. Iya sih, gitar bolong. Maksudnya ini kayaknya kayak gitar Bobby zaman dulu nih. Ya, ini mirip dengan gitarnya Bobby. Ini hadiah untuk Hellfans yang loyal, yang setia dengan Electro Hell, bisa mendapatkan hadiah gitar itu dengan belanja tanpa minimum minimum pembelian. Pokoknya kalian bisa belanja dengan barang paling murah sampai paling mahal, sama punya kesempatan mendapatkan gitar itu. Itu Tadi berlaku... Sari kan udah coba gitar. Gimana rasanya Sari? Enak ya? Lebih enak daripada gitar Sari. Masa sih? Karena gitar Sari belum ganti senar 2 tahun. Halo. Oke. Sampai jumpa di Hellcast minggu depan. Yeah.